Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga saya selalu baik-baik saja ya, selalu sehat walafiat. Dimanapun Anda berada, semuanya saya berharap semuanya baik-baik saja, semuanya selalu sehat walafiat, dan semuanya selalu diberkati Tuhan, murah rezeki, sehat, murah rezeki, sehat walafiat, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Itu di video saya kali ini ya, saya mau tanggapin itu ya tentang permintaan tanda tangan petisi untuk Ayu Ting Ting itu tadi. Saya hari ini baru pulang dari rumah sakit ya, karena saya itu agak sakit. Terus saya baru keluar hari ini jam 10. Di grup WA saya itu banyak sekali ya orang yang meminta saya tanda tangan petisi untuk memboikot si Ayu dari televisi. Terus ada beberapa orang itu yang saya kenal, saya WA. Dek, ini bagaimana ya? Apa namanya itu kok petisinya itu begini? Dia bilang cerita, oh iya kak, itu si Ayu sombongnya begini ya. Mentang-mentang katanya mereka orang kaya, ini orang ini ada mbak-mbak yang dari Singapura katanya itu ya TKW bikin kesalahan gara-gara anaknya diolok-olok itu sedikit aja marah-marah katanya mau dipenjarain. Bagaimana orang tuanya itu sampai ke rumah orang tuanya si Ayu, maksudnya sampai ke rumahnya orang tuanya si cewek itu, dan untuk ini melabrak lah katanya, omong-omongnya kasar apa begini apa. Saya tanya, lo kok begitu, kenapa ya? Saya bilang, itu apa urusannya sama saya? Saya bilang begitu kan. Apa urusannya sama saya? Dia bilang, itu biar ini kita tanda tangan biar memperbanyak orang begitulah. Jadi semakin kuat petisi itu biar cepat disetujui sama pihak televisi katanya. Terus saya bilang sebentar ya, saya mau lihat YouTube-nya dulu. Begitu saya lihat YouTube, saya makin panas nih. Saya panas juga ini. Bukan panas ke Ayunya, saya panas ke merekanya. Satu persatu saya marah itu, kan satu persatu kena saya maki ya. Saya bilang, itu mata kalian buta ya, itu yang salah itu bukan si Ayunya. Heran sekali sama netizen 62 itu ya, plus 62 itu ya. Orang yang salah tukang hujat, tukang bikin onar ya, tukang ini tukang hasut, menghujat, menjatuhkan mental orang lain, dan segitu-gitunya masih dibela-bela, dikasihani. Oh, saya bilang ya, ini untung ya kita masih di negara Indonesia ini ya, masih paling baik. Kalau di luar negeri orang seperti itu dihujat, anaknya dihujat, itu orang tuanya mampu untuk membayar pengacara seperti si Ayu Ting Ting. Itu TKW itu dia tidak tunggu sampai hari ini, dia masih di Singapura. Pasti besoknya itu langsung dijemput paksa itu sama polisi sama itu untuk bertanggungjawabkan. Itu menjatuhkan nama baik, menjatuhkan mental seorang itu, apalagi itu seorang anak kecil. Bilqis itu masih umur berapa? Dia itu umur berapa? Dia bisa bilang si Bilqis itu mental pengemis tuh. Memang dia tahu. Itu ibunya itu kerja setengah mati untuk apa kalau tidak kasih makan anaknya. Anaknya harus punya mental pengemis itu. Apa maksudnya dia begitu itu? Terus ibunya si Ayu Ting Ting itu kan jadi emaknya masih pantas itu. Masih saya lihat itu dia punya ini video ya. Dia punya ini video komentar-komentarnya. Dia sepertinya tidak tahu iri atau tidak tahu kenapa dia kayaknya bencinya sangat sekali mendalam, ini orang yang berbahaya sekali. Bencinya tuh sudah mendalam itu ke Ayu Ting Ting. Dan kenapa itu netizen itu masih mau bela dia? Orang-orang itu masih mau bela dia. Apa itu? Orang di Indonesia ini memang memelihara orang nyinyir kok.
pelihara orang yang suka nyinyir, yang suka hujat begitu ya. Jadi itu orang itu ya kerja setengah mati siang malam, nggak pantas dia menikmati hasil kerjanya. Kalau dikasih tunjukin sombong katanya. Ya mau sombong mau apa? Tidak apa-apa. Itu hasil keringatnya dia sendiri. Apa yang harus dipersoalkan dengan kesombongannya si Ayu Ting Ting? Saya rasa banyak artis juga kok yang tunjukkan hartanya. Kenapa nggak dipersoalkan? Harus si Ayu sendiri yang dipersoalkan. Itu kalau di luar negeri, itu dia tidak hanya berurusan dengan kakek neneknya si Bilqis doang, sama si Ayu doang yang jadi urusan. Itu yang cewek si KD itu, yang inisialnya KD itu dia juga itu bisa berurusan dengan perlindungan anak. Dewan Perlindungan Anak itu bisa dilaporkan. Kalau bilang itu bapaknya si Ayu Ting Ting itu pergi ke luar kota, ya dia urusannya sama protokol kesehatan, dia melanggar, yang namanya mungkin orang lagi emosi, cucunya dihujat-hujat terus, anaknya dibully-bully terus. Jadi orang tua mana yang tahan lihat seperti itu, yang tidak kasihan sama anak cucunya. Jadi dia ya otomatis nurani kebapaan, nurani keibuan itu pasti untuk membela anaknya. Dan untuk kasar, saya kira wajar. Semua orang yang marah ya pasti kasar. Pasti kalau ketemu orang tuanya pasti bilang sama anakmu ya jangan begitu-begitu lagi ya. Masa mau bilang, aduh bapak sayang minta tolong bilang sama anak ya, jangan begitulah. Masa orang lagi emosi mau pakai acara mesra aduh mama kalau kau di NTT kau punya kepala sudah hilang itu, kau punya mulut itu sudah kena lombok itu. Pakai mau itu memangnya harus elus-elus. Ya tidak lah, namanya orang lagi emosi pasti omongnya kencang lah. Bilangnya kasar. Ya kalau memang orang lagi emosi, lagi marah, kalau tidak kasar, memangnya kamu harus dimanja-manjain, harus dielus-elus, harus dimesra-mesrain gitu. Ya enggak lah. Kalau memang itu, kalau misalnya yang kayak Hotman Paris, terus itu siapa orang-orang yang membela dia itu ya, membela keluarganya sekade itu ya. Katanya ya mungkin mereka kasihan karena keadaannya sekade kan orang kurang mampu, anaknya sampai jadi TKW. Jadi ya itu mungkin mereka pikir si Ayu ini kan orang kelas atas, menginjak-injak orang yang miskin, pikirnya begitu. Padahal ya tidak, itu untungnya itu dia orang gak mampu. Coba kalau dia orang yang mampu, ya pastilah lebih parah dari ini. Kalau mau penjarakan saja itu si tukang hujat, tukang usil tuh. Dia kenapa nggak mau jadi pembantu? Ya jadi pembantu saja, kerja saja, rawat rumah majikannya, rawat pasiennya, apa kayak gitu. Kenapa mulutnya harus usil itu ke orang-orang itu? Najis sekali kau. Sudah bilang begitu, minta maaf. Dia tidak tulus ya untuk minta maaf ya. Bohong-bohong saja, dia hanya mulutnya dia minta maaf, tidak mau berbuat lagi. Kalau saya itu malah berdoa biar cewek itu cepat masuk penjara. Kalaupun dia tidak masuk penjara itu, mudah-mudahan dia cepat bisa tuli. Biar tidak nyinyir orang terus. Semoga jarinya keriting semua itu. Biar ini dia jarinya tidak usil. Tidak tekan ini huruf sana sini untuk menghujat orang. Nanti dia bilang pura-pura minta maaf. Nanti dia bikin akun lagi. Untuk hujat si Ayu atau artis lainnya itu. Jangan itu bilang kasihan. Kalau dia memang ini punya itikat baik. Dia ini tidak usah pakai hujat-hujat anak kecil. Saya lihat itu dari tahun 2018 tuh ya, dia sudah sering sekali hujat si Ayu itu.
Kenapa masih dibela-belain? Oh, saya benci kali. Orang-orang itu apa memang begitu sifatnya itu, apa nentu netizen 02 itu, 62 itu. Suka sekali begitu. Soalnya kemarin ya, ada itu saya lihat di TV itu ya, saya lihat di YouTube itu ya, ada perempuan yang hamil dan punya anak satu, grebek suaminya yang lagi selingkuh, itu pun dihujat sama netizen juga. Katanya tinggal dimaafkan sajalah, cerai aja itu kan beres daripada buka aib suami. Hello, kalau suami lu lagi tidur sama orang, lagi di kamar sama orang, lihat lu bagaimana ya. Lihat kamu itu bisa nggak tenang saja itu ya, Bapak saya maafkan ya, aduh kita cerai bye-bye aja. Lihat kamu mampu nggak begitu. Kalau nggak lu bawa golok kejar anak orang dicincangnya. Kena laki orang lain yang selingkuh. Makanya kau ini berani omong. Karena anak orang lain yang dihujat. Makanya kau berani bilang, kasihanlah begini, maafkan saja. Coba anak kau sendiri. Kalau tidak kau bawa itu sandal pukul orang mulut. Aduh. Kau punya bapak bisa lahir anak loh. Itu begitu. Kalian bikin petisi untuk memboikot si Ayu Ting Ting. Banyak orang juga yang save Ayu Ting Ting. Orang juga bikin petisi untuk mendukung Ayu Ting Ting. Kita lihat saja nanti siapa yang menang, pembelanya atau pembencinya. Kalian ya bela-bela orang yang salah. Orang yang benar kak dibela. Ya karena Ayu artis ya, makan kalian iri. Gitu.